Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Alangkah baiknya kita menaikkan korban syukur kita dengan ucapan bibir yang memuliakan Dia pagi ini. Apapun yang kita alami, kita boleh berharap bahwa sesuatu yang terbaik pasti terjadi dalam hidup kita. Sajak kita satukan hati dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan ketika orang berkata, mari kita datang ke rumah Tuhan. Di rumah kami sediakan tempat sebagai rumah-Mu ya Tuhan. Dan Engkau adalah kepala keluarga. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini, urapi setiap kami, baik suami, istri, anak-anak, orang tua. Kami mau bersama-sama mengasihi Tuhan lebih lagi. Ini kerinduan kami pagi ini, bahwa kami semakin dekat kepada-Mu. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Tuhan, pada waktu pagi ku mengatur persembahan bagi-Mu. Kita puji Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Tuhan, pada waktu pagi ku mengatur
sukacita. Dengan bersemangat kita meninggikan Dia Raja di atas segala raja. Terpujilah namanya. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua terpujilah namamu, Yesus Kristus Tuhan. Engkau
Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik.
kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali bertemu kembali dalam ibadah online dengan GBI Jemaat Godstone di Hotel Grand Suri. Pada waktu itu kita berdomisili, dan kita sekarang sudah memasuki tanggal 18 April 2021. Jadi sudah lebih dari setahun kita ada di dalam masa pandemi COVID-19. Tetapi saya yakin dan percaya saudara dan saya masih diberkati oleh Tuhan. Amin. Masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita dapat mendengar firman Tuhan, untuk kita dapat memberitakan Injil Kerajaan Allah ke segala penjuru dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Saudara, mari kita lihat apa yang akan Tuhan katakan kepada kita untuk kita renungkan pada hari ini. Kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa akan menuntun kami, menopang kami, menolong kami, menghantarkan kami untuk dapat mengerti perkataan-perkataan Bapa, suara-suara dari Tuhan, firman-firman-Mu, dan kami melakukannya di dalam hidup kami, sehingga hidup kami dibangun di atas batu karang yang teguh. Pelayanan kami di atas batu karang yang teguh, usaha kami di atas batu karang yang teguh. Bapa berbicara kepada kami di dalam waktu yang singkat ini, di dalam ibadah online ini Tuhan, supaya benar-benar dalam masa pandemi ini kami dapat mengerti apa kehendak Engkau, apa tujuan Engkau di dalam hidup kami, dan supaya kami dapat melakukannya menuruti apa yang Engkau kehendaki, yang telah Engkau izinkan ini semua terjadi kepada kami. Tetapi di atas semuanya itu, Bapa, kami tahu satu hal, Engkau akan memberikan yang terbaik kepada kami, dan kasih karunia Engkau tidak pernah ada habis-habisnya. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi semua jemaat yang mendengarkan perkataan-Mu ini Tuhan, sehingga kami dapat mendengar, benar-benar dapat mendengar suara-Mu Tuhan di dalam hidup kami, dan mengikutinya, melakukannya, sehingga kami masuk dalam rancangan rencana Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, dan urapan itu turun kepada kami dan para jemaat yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara dalam keadaan baik? Haleluya, amin. Mari kita masuk ke dalam seri Kerajaan Allah yang ke-24. Saya ingin membawakan seri Kerajaan Allah terus, karena saya membaca setiap hari firman Tuhan di dalam hidup saya. Selalu Tuhan berkata, Roh Kudus berkata kepada saya mengenai kerajaan Allah. Saudara, sampai hari ini pun saya membaca tuntunan firman Tuhan setiap hari. Bahkan hari ini saya mendapatkan banyak sekali mengenai kerajaan Allah di dalam tuntunan saya dalam firman Tuhan. Saudara, ini seri ke-24, saya akan membawakan subjudulnya Mendengar Suara Tuhan. Mendengar Suara Tuhan. Saudara, perhatikan, ini sangat penting sekali. Mari kita lihat dalam Matius 7 ayat 24. Matius 7 ayat 24. Matius 7 ayat 24 berbicara seperti ini. Ini Tuhan Yesus yang berbicara. Setiap orang yang mendengar perkataanku, punya huruf besar, perkataanku ini, dan melakukannya. Pada waktu Tuhan Yesus mengajar dan berkhotbah, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara, perikop dari judul ini adalah dua macam dasar atau fondasi dari rumah yang kita bangun. Tuhan Yesus berkata, kalau setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sekarang kita akan fokus kepada mendengar suara Tuhan, ya, mendengar suara Dia. Jadi kalau saudara dan saya bisa mendengar firman Tuhan dan melakukannya, mengikuti apa yang Dia katakan, maka kita sedang membangun kehidupan kita di atas fondasi batu karang yang teguh. Fondasi kita nggak salah kalau kita bisa mendengar suara Tuhan.
dan melakukannya di dalam hidup kita, di dalam seluruh aspek kehidupan saudara dan saya. Kita membangun kehidupan, kita membangun keluarga. Kalau kita bisa mendengar suara Tuhan, itu kita sedang membangun keluarga di atas dasar yang benar, yang kuat, yang kokoh fondasinya. Kalau kita membangun usaha kita, karena kita mendengarkan suara Tuhan, maka kita sedang membangun usaha kita, perusahaan kita, pekerjaan kita di atas dasar yang benar. Kalau kita membangun pelayanan kita di atas di mana kita dapat mendengar suara Tuhan, maka kita sedang membangun pelayanan kita di atas fondasi yang benar. Jadi ini sangat penting. Dari seluruh aspek hidup kita, kita sangat penting bisa mendengar suara Tuhan. Saya sampai hari ini, sampai detik ini masih terus belajar, masih terus bergumul, bahkan bukan saja belajar, bergumul terus, supaya benar-benar saya bisa fokus mata saya, mata rohani saya kepada Tuhan. Pada waktu tidur, pada waktu akan tidur, pada waktu setelah tidur, pada waktu bekerja, pada waktu ada di perjalanan, di kendaraan, dimanapun saya berada, saya ingin memfokuskan mata saya kepada Dia. Ini sangat penting, saudara, sehingga kita bisa mendengar suara Dia. Karena kalau kita mendengar suara Dia, kita sedang membangun di atas batu karang yang teguh, di atas fondasi yang benar. Karena apa, saudara? Kita lihat ya, Yohanes 10 ayat 10b. Bagaimana kehidupan yang dibangun di atas batu karang yang teguh. Tuhan Yesus berkata lagi di Yohanes 10 ayat 10b, "Aku datang," kata Tuhan, "supaya mereka," saudara dan saya, "mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan." Sebenarnya Yohanes 10 ini dari ayat 1 sampai selanjutnya terus, ini sedang membicarakan mengenai gembala yang baik, saudara. Jika gembala yang baik, dia akan menuntun domba-dombanya. Dan karena gembalanya baik, gembalanya benar, bukannya gembala asal-asalan, sehingga domba-dombanya, saudara dan saya, dapat dibimbing ke padang rumput yang hijau dan kepada air yang menyejukkan kita, kepada aliran air yang menyejukkan kita. Kalau kita benar-benar bisa mendengar, Yohanes 10 ini sedang membicarakan itu. Sehingga pada waktu saudara dan saya benar-benar menjadi domba-dombanya dari gembala Tuhan Yesus Kristus, mendengar suara Dia, mengikuti apa yang diperintahkan oleh gembala kita yang baik, maka kita akan ada di padang rumput yang hijau dan di aliran air yang menyejukkan kita. Itu janjinya. Jadi janjinya bukan asal kita masuk Kristen. Banyak ayat 10, Yohanes 10 ayat 10b ini disimpulkan, Tuhan Yesus sudah datang dan pasti aku akan hidup di dalam segala kelimpahan. Begitu kebanyakan orang-orang begitu. Tetapi sebenarnya kalau saudara mau ayat 10b ini benar-benar terjadi di dalam hidup saudara dan saya, maka saudara dan saya harus menjadi domba yang dapat mendengar suara gembalanya dan mengikutinya dan melakukannya. Maka kita akan menjadi, atau kita sedang membangun rumah kita, kehidupan kita, usaha kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, dan semuanya, segala aspek hidup kita. Pertama, di atas batu karang yang teguh, fondasi yang benar. Dan yang kedua, kita akan seperti domba-domba yang akan dibawa oleh gembalanya ke padang rumput yang hijau dan kepada aliran air yang menyejukkan. Saudara, sehingga Tuhan berkata,
Aku datang sebagai gembala yang baik. Dan jika engkau dapat mendengar suaraku karena engkau menjadi domba yang baik, maka engkau akan mempunyai hidup dan di dalam kelimpahan. Jadi ada syaratnya, saudara. Bukan begitu saja. Tetapi ada syaratnya. Kita harus dapat mendengar suara Dia dan kita mengikutinya. Coba kita lihat ya, Yohanes 10 ayat 1. Aku berkata kepadamu, sampai 4. Yohanes 10 ayat 1 sampai 4 aja saya bacakan untuk saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Makanya Tuhan Yesus bilang di dalam ayat Yohanes 10 ayat 10a, berkata, si iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan hidup dan di dalam kelimpahan. Jadi gembala yang tidak baik, yang masuk ke kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, itu adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Tetapi ya siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. 2 ayat 3. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Jadi balik lagi, kita harus bisa mendengar suara Tuhan. Yang paling fatal hidup kita, kalau kita sudah tidak bisa mendengar suara Tuhan, kalau kita tidak bisa mendengar suara gembala kita, kalau kita tidak bisa mendengar suara Bapa kita. Kita lihat perumpamaan anak yang hilang. Ya, Matius 4 ayat 4, Matius 4 ayat 4. Oh bukan, belum sampai kepada anak yang hilang. Tetapi Matius 4 ayat 4 pada waktu Tuhan Yesus dicobai. Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita hidup bukan dari makanan duniawi saja, bukan dari makanan daging saja, tetapi kita hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hidup seperti apa? Hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh apa? Hidup yang akan membawa kita kepada hidup yang kekal, dan kepada padang rumput yang hijau, dan pada aliran air yang menyegarkan kita. Dan kemana juga? Dan mempunyai hidup di dalam kelimpahan. Kalau kita hidup menurut firman Tuhan. Saudara, jadi kita harus bisa mendengar suara Tuhan. Bagaimana kalau sebaliknya? Coba kita lihat di dalam perjanjian lama juga ya. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan dan takut mendengar suara Tuhan. Kita lihat dalam Keluaran 20 ayat 18 dan 19. Keluaran 20 ayat 18 dan 19. Seluruh bangsa itu menyaksikan burung mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. 19. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara kepada kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara kepada kami, nanti kami mati. Lihat saudara, apa akibatnya? Dari bangsa Israel tidak mau mendengar suara Tuhan karena takut, dan setelah itu bangsa Israel masuk ke padang gurun. Apa yang terjadi? Mereka selalu menyangkal kuasa Allah. Mereka selalu tidak percaya kepada Allahnya yang telah memberi janji kepada mereka
bahwa aku akan menuntun engkau masuk ke tanah perjanjian, tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya. Karena mereka tidak bisa mendengar suara Tuhan, walaupun mereka telah banyak melihat keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat di dalam hidup mereka. Tetapi pada waktu kita merasakan mujizat-mujizat, keajaiban, berkat-berkat Tuhan berkelimpahan dan segala-galanya, tetapi pada satu saat kita setelah melihat itu, kita takut atau kita nggak bisa atau kita jauh kembali dengan Tuhan dan kita tidak bisa mendengar suara Tuhan, menjadi fatal hidup kita. Hidup kita bisa berkesinambungan di dalam kelimpahan dan di dalam damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah di dalam hidup kita dan di dalam kebenaran. Kalau kita bisa mendengar suara Dia. Walaupun saudara sudah pelayanan seperti apapun juga, kalau satu saat kita jauh dari Tuhan dan tidak bisa mendengar suara Tuhan, maka menjadi fatal kehidupan kita. Takut mereka. Gak bisa orang Israel di padang gurun sampai satu saat 12 pengintai suruh lihat. Yang 10 orang, itu jadi berapa persen ya? Hampir 90%. Mereka berkata, nggak bisa dia masuk ke tanah perjanjian, nggak mungkin. Ada kereta besi, ada orang raksasa, hebat sekali mereka, benteng-benteng mereka hebat. Waduh, udah gak mungkin, memang negerinya berlimpah susu dan madu. Tetapi mereka berkata, enggak mungkin. Saudara, karena apa? Karena bangsa Israel tidak mau mendengar suara Tuhan. Hanya Musa yang mendengar suara Tuhan dan Harun, dan disampaikan kepada mereka firman Tuhan. Hari ini saudara, di dalam masa pandemi ini, Tuhan sedang mengajar saudara dan saya dan seluruh jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus bahwa kita harus bisa mendengar suara Tuhan dan kita bisa mencerna firman Tuhan. Kita bisa melakukannya dengan tepat firman Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang sedang diajarkan. Harus bisa mandiri. Saudara tidak dibergantungkan kepada gembala saudara karena nggak bisa bertemu. Tidak bisa dibergantungkan kepada pemimpin rohani saudara, ketua komsel saudara, atau siapapun juga. Saudara diminta oleh Tuhan di dalam masa sekarang, masa perenungan ini, saudara dan saya harus bisa mendengar suara Dia dan melakukannya di dalam hidup kita. Maka kita akan mempunyai hidup di dalam kelimpahan. Maka hidup kita dibangun di atas fondasi yang benar, batu karang yang teguh. Amsal 4 ayat 20 sampai dengan 22 berkata. Amsal 4 ayat 20 sampai 22 berkata, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka yang sedang ada di dalam sakit penyakit hari-hari ini." Dengar suara Tuhan, renungkan firman Tuhan, fokus mata rohani kita kepada Tuhan, kepada Bapa, duduk di bawah kaki Tuhan, minta kepada Dia. Sekarang saya kalau doa pagi, saya selalu berkata, "Bapa, ini anakmu ada di bawah kakimu, Bapa. Ulurkan tanganmu, Bapa. Tumpangkan ke atas kepalaku. Urapi aku hari ini. Tuhan Yesus, tanganmu yang berlubang bekas paku di atas kayu salib, sentuhkan pada kepalaku, supaya hari ini aku mempunyai kesembuhan." Saudara, pengampunan daripada segala kesalahan kita, supaya aku oleh Roh Kudus sebagai Roh penolong dapat menuntun aku
melaksanakan firman Tuhan, suara Tuhan di dalam kehidupanku. Supaya aku tidak menyeleweng daripada jalan Tuhan, pada rel Tuhan. Dan pada waktu aku ada di dalam jalan Tuhan dan di dalam rel Tuhan, maka rencana Tuhan sedang aku genapi di dalam hidupku. Rencana rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, yaitu damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah. Bukan kecelakaan, kesusahan, kesulitan, deadlock, atau apapun juga, tidak. Tetapi rancangan-rencana Tuhan adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara, hari-hari ini kita diajar, masuk ke dalam kamarmu, berdoalah, tutuplah pintu barang sejenak, dan dengarkanlah suaraku, kata Tuhan. Itu yang paling penting. Dan berbincang-bincanglah denganku, dan minta kekuatan kepadaku dengan rohku, maka engkau akan mempunyai hidup di dalam kelimpahan. Terus saudara, Yeremia 5 ayat 16. Yeremia 15 ayat 16. Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah alam semesta. Saudara, karena apa? Kalau kita mendengar suara Tuhan, maka kita mempunyai iman yang kuat, iman sebesar biji sesawi, sehingga pada waktu kita katakan kepada pohon itu, terbantutlah kamu ke dalam laut, maka pohon itu akan ada di dalam lautan. Hari-hari ini perkatakan perkataan yang baik, setelah saudara dan saya dapat mendengar suara Dia dan melakukannya di dalam hidup kita. Roma 10 ayat 17 berkata, Roma 10 ayat 17 berkata, ini sering sekali ayat dikatakan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus itu adalah Kristus sendiri, dan firman itu adalah Allah sendiri, dan firman itu adalah suara Tuhan sendiri. Jadi iman kita akan timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Saudara, kita sekarang ke anak bungsu yang hilang, anak yang hilang perumpamaannya. Kenapa dia bisa begitu keluar dari rumah bapaknya? Dia bisa fatal kehidupannya. Dan juga kenapa anak yang sulung, walaupun ada di rumah bapaknya, tetapi dia pun hidupnya fatal. Yang pertama bungsu dulu kita lihat. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku. Lukas 15 ayat 12. Lukas 15 ayat 12. Lukas 15 ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Dia mau keluar dari bapaknya. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi dia meminta haknya, karena dia berpikir bahwa dia mempunyai hak dari harta bapaknya. Sebenarnya dia tidak mempunyai hak, karena saudara dan saya menjadi anak Bapa. Saudara dan saya hanya menjadi pengelola-pengelola saja. Sehingga Tuhan Yesus pun memberi perumpamaan seperti Dia yang mempunyai kebun anggur dan dipercayakan kepada orang-orang yang suruh mengurusnya. Kalau saudara disuruh mengurusnya dan saudara setelah mengurusnya, dan ada orang datang kepada saudara meminta hasilnya yang diutus oleh yang empunyanya, saudara bunuh. Orang yang lebih lagi, yang percaya datang lagi dibunuh lagi oleh saudara. Bahkan anaknya suruh datang kepada saudara. Saudara bilang, ini menjadi ahli warisnya dan aku akan bunuh. Maka saudara akan mati, karena saudara hanya sebagai pengelola. Jangan sekalipun kita berkata, Bapa, karena engkau telah berikan rumah ini kepadaku, mobil ini kepadaku, uang ini kepadaku, pekerjaan ini kepadaku, ini menjadi milikku. No. Kalau saudara mempunyai pikiran begitu, pada saat itu terlepas dari tangan saudara, saudara akan mengalami kesedihan yang sangat sedih sekali.
Tetapi kalau kita merasakan bahwa kita hanya pengelola saja, pada waktu kita sudah tidak dipercaya lagi, harus melepaskan semuanya yang dititipkan kepada kita, maka kita tetap akan berkata, jadilah kehendak-Mu Bapa di bumi seperti di surga. Saudara, kita hanya pengelola saja. Anak bungsu ini pergi. Kenapa anak sulung juga? Dia berkata, aku sudah selama ini bersama dengan Bapak. Walaupun dia ada di rumah Bapak, tetapi dia tidak mendengar suara Bapaknya. Sehingga dia pun tidak menjadi pengelola, tetapi dia menjadi hamba dari Bapaknya. Sehingga pada waktu anak itu kembali ke rumah Bapaknya, Bapak, aku tidak layak menjadi anakmu, aku menjadi hambamu. Tidak, kata Bapaknya. Engkau tidak akan bisa terlepas dari anakku. Karena tidak ada yang dikatakan bekas anaknya. Tidak ada. Selalu anak menjadi anak. Dan Bapaknya memberikan semua jubah, kasut, tongkat, dan yang lain-lain kepada anaknya. Mengartikan bahwa anak yang hilang diterima kembali oleh Bapaknya, tetap menjadi anak. Tetapi ingat saudara, walaupun kita anak Bapak, kita hanya menjadi pengelola milik Bapak sementara di bumi ini. Si sulung pun tidak bisa mendengar perkataan Bapaknya, sehingga hidupnya pun fatal walaupun dia ada di rumah Bapaknya. Saudara, kita akan lebih dalam lagi untuk kita dapat bisa mengerti bagaimana sih supaya kita dapat mendengar suara Tuhan. Yohanes 6 ayat 63 sampai dengan 66. Saya bacakan untuk saudara Yohanes 6 ayat 63 sampai 66. Ini perikopnya dari awal itu berkata mengenai roti hidup. Tapi saya bacakan ayat 63 dulu supaya kita dapat mengerti. 63 sampai 66. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Tadi apa yang bisa memberikan hidup? Kalau kita bisa mendengar suara Tuhan. Dari mana kita mendengar suara Tuhan? Dari roh, bukan dari daging. Daging tidak bisa mendengar suara Tuhan, tetapi rohlah yang memberikan hidup. Karena suara Tuhan dapat memberikan hidup kepada saudara dan saya. Daging sama sekali tidak. Jadi yang memberi hidup, rohlah yang memberi hidup adalah suara Tuhan, itu adalah dari roh. Sehingga pada waktu kita membaca firman, kita harus dituntun oleh Roh Kudus. Teruskan dulu. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya, tidak bisa datang kepada dia. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ini perikop ini berbicara mengenai roti hidup. Saya akan cepat terangkan kepada saudara, tapi saudara tolong konsentrasi. Yang pertama, di dalam perikop ini Tuhan Yesus berkata, bukan melihat tanda-tanda, tetapi kamu telah makan roti dan kamu kenyang, makanya dari itu kamu mengikut aku. Bukan karena kamu melihat tanda-tanda yang aku lakukan. Tanda-tandanya apa aja nanti saya sebutkan. Sebelum perikop ini, apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Yang kedua, kenapa dia mengikut Yesus? Supaya bagaimana orang bisa mengikuti Yesus dan mendengar suaranya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, tetapi untuk makanan yang akan bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yaitu firman Tuhan. Makanan rohani itu yang harus diutamakan daripada segala-galanya. Karena pada waktu kita mendengar suara Tuhan, maka firman ini berlaku. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang ketiga, karena nggak bisa dengar suara Tuhan Yesus Kristus, maka mereka bertanya, apa yang harus kukerjakan ini? Jadi kalau kita tidak bisa mendengar suara Tuhan, maka kita akan bertanya seperti itu. Tetapi percayalah kepada dia yang telah diutus oleh Allah. Kita harus percaya dulu kepada dia dan mendengar suaranya, maka kita akan tahu apa yang harus kita kerjakan. Mereka walaupun sudah melihat tanda-tanda
yang Tuhan Yesus sudah lakukan, tetapi mereka masih minta tanda-tanda. Padahal sebelum ayat pasal 6 ini, dari pasal 1 atau pasal 2, Tuhan Yesus sudah melakukan tanda-tanda. Yang pertama, perkawinan di Kana, air menjadi anggur. Setelah itu Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Tuhan Yesus berani menyucikan bait Allah. Percakapan dengan seorang Samaria, sehingga seluruh bangsa Samaria bertobat karena percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Menyembuhkan anak pegawai istana. Pada waktu itu Tuhan Yesus melakukan. Di kolam Bethesda, waktu itu Tuhan Yesus melakukan. Yang lumpuh bisa berjalan. Setelah itu Tuhan Yesus melakukan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Berjalan di atas air. Banyak sekali. Tetapi kalau kita tidak bisa mendengar suara Tuhan, maka kita tetap akan bertanya, apa yang harus aku lakukan? Percaya saja tanda-tanda yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Amin. Percaya saja, maka firman bisa menjadi kenyataan, bisa menjadi daging. Tidak bisa mendengar suara Tuhan dengan daging, jiwa dan pikiran. Tidak bisa. Kehendak, kemauan, keinginan hati kita harus dengan roh. Maka dari itu, waktu kita membaca firman Tuhan, minta Roh Kudus mengantar kita. Saat kita membaca firman Tuhan, dengar khotbah, pujian penyembahan, melayani Tuhan, harus dengan roh atau bersama-sama dengan Roh Kudus, yaitu roh Allah sendiri, roh firman atau roh Tuhan sendiri yang mengantarkan kita supaya kita bisa mendengar suara Dia. Waktu orang Israel lihat Yesus sebagai anak tukang kayu atau sebagai anak Yusuf, sebelumnya Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Mereka sangat tidak percaya, bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana Dia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Yesus berkata kepada murid-muridnya, apakah perkataanku menggoncangkan imanmu? Karena apa? Karena mereka melihat dengan mata jasmani. Kalau kita melihat dengan mata jasmani, maka kita tidak bisa mendengar, melihat tanda-tanda yang sudah Dia lakukan. Sebenarnya Tuhan Yesus seperti ini. Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Lihat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Sejak 2000 tahun yang lalu, walaupun bangsa Israel melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, itu adalah tanda-tandanya bahwa Dia Mesias, mereka tidak percaya karena mereka tidak bisa mendengar suara Tuhan Yesus dan tidak bisa melakukan di dalam kehidupannya. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang dibawa oleh suara Tuhan. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang dibawa oleh Roh Allah ke dalam dunia ini. Sehingga pada waktu kita menerima kerajaan Allah di dalam dunia ini, kita kembali ke Taman Eden, kita harus ada di dalam roh. Kita harus hidup di dalam roh. Kita harus dihantar oleh Roh Kudus di dalam kita, supaya kita bisa kembali ke Taman Eden, supaya kita bisa merasakan kembali Taman Eden, negeri yang melimpah susu dan madunya, hidup berkelimpahan. Jadi kalau kita mau mendengar suara Tuhan dan supaya kita percaya akan suara itu, kita harus mengaktifkan dulu dengan Roh Kudus bersama-sama. Kita menerima firman yang adalah Tuhan sendiri. Juga pada waktu dengar khotbah, memuji menyembah Dia, berdoa, melayani Tuhan, bahkan sampai kepada kita waktu bekerja, sehingga apapun yang kita kerjakan berasal daripada Dia. Yohanes 6 ayat 57 dan 58, ya, dikatakan, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti itu, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara, kalau saudara mau dalam hidup
berkelimpahan, maka kita harus bisa mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Kita percaya, mengimani tanda-tanda yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya. Setelah itu kita minta diaktifkan roh kita bersama-sama dengan Roh Kudus, mengaktifkan roh kita untuk dapat mencerna firman Tuhan, untuk kita dapat mendengar khotbah-khotbah, untuk kita dapat memuji menyembah Dia, merasakan hadirat Dia, merasakan jamahan Dia, merasakan Dia menuntun kita, merasakan Dia berkata-kata kepada kita, merasakan hikmat yang daripada kita, yang daripada Dia. Maka pada waktu kita melakukan hikmat itu, maka kita hidup. Oleh karena Dia memberikan hidup di dalam kelimpahan, maka kita sedang membangun kehidupan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita, dan seluruh aspek hidup kita di atas fondasi yang benar. Sehingga kita akan menerima hidup selama-lamanya, hidup yang berkekal bersama dengan Dia. Kita tundukkan kepala. Roh Kudus, Engkau roh penolong yang ditinggalkan oleh Bapa dan Tuhan Yesus kepada kami. Sehingga pada waktu kami dengan iman kami, dengan percaya kami, dan dengan mulut kami mengatakan bahwa kami menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, maka roh Allah itu ada di dalam kami dan kami dijadikan baitnya yang kudus. Hari ini, saat ini, kalau kami mengajukan Engkau, kami mau bertobat. Kami mau kembali kepada Bapa. Kami mau berkata kepada Roh Kudus, setiap pagi, good morning Holy Spirit. Selamat pagi Roh Kudus. Mari bersama dengan aku hari ini. Aku hidup bersama dengan Roh Tuhan. Mengaktifkan roh aku untuk aku dapat mendengar suara Tuhan di dalam saat teduh, di dalam pembacaan firman, di dalam pujian penyembahan, bahkan di dalam usahaku. Hikmat yang daripada Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan Engkau. Kami akan melihat tanda-tanda itu Tuhan. Untuk kali berikut Engkau berbicara kepada kami, kerajaan Allah menyisakan, memperlihatkan tanda-tanda bahwa kerajaan Allah itu ada di muka bumi ini. Pada waktu Tuhan Yesus melayani selama 3,5 tahun, bahkan setelah itu murid-muridnya melayani pun lebih dahsyat lagi. Bahkan sampai dengan hari ini tanda-tanda itu masih berlaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Urapi kami semuanya agar kami dapat mengerti firman ini, meteraikan dalam loh hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara, mari kita doa syafaat sejenak. Doakan untuk bangsa kita Indonesia supaya cepat berlalu dari pandemi ini. Kami berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, TNI, ABRI, Polri, semua para anggota legislatif, yudikatif, eksekutif dalam menjalankan pemerintahan ini Tuhan. Berkati mereka, berikan roh yang takut akan Tuhan. Berkati negeri ini. Jauhkan daripada pandemi secepat-cepatnya Tuhan. Pulihkan ekonomi negeri ini Tuhan. Sehingga banyak orang yang akan bersorak-sorai menerima kerajaan Allah di dalam hidupnya. Terima kasih Bapak. Biar Injil ini sampai kepada seluruh penjuru dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa baru tiba kesudahannya. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain dan akan menjalankan pekerjaan kami, kehidupan kami masing-masing. Engkau berkati kami Bapa. Angkat kedua tanganmu, terimalah. Maka berkat anugerah limpah rahmat, kasih karunia, kasih setia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kami berlimpah-limpah mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan beriman dengan iman kita bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.